Oke, kita mulai dengan file new, kemudian kita sebut di model 2B. Ya, kita masuk ke build location. Jadi sesuai gambar bagan proses tadi, kita perlu membuat engine queue. Kita ganti dulu spesifikasinya. Pastikan ini tidak salah ya, karena kalau salah akan berdampak pada running model simulasi. Jadi ketika Anda memang menginginkan queue, maka pastikan Anda memodelkan sebagai queue, tidak sebagai conveyor. Nanti akan berpengaruh cukup signifikan. Ini adalah engine queue. Kapasitasnya 5. Oke. Untuk penamaan nanti kita lakukan terakhir ya, setelah semua lokasi kita buat. Ini adalah box queue, lokasi kedua. Sesuai spesifikasi yang tadi kita lihat di PowerPoint, panjangnya 20, juga kapasitasnya 5. Ya, namanya box queue. Oke, kemudian keduanya akan bertemu di table. Nanti akan di join di table. Selesai. Nama sudah cocok table, kapasitas 1. Kemudian queue lagi, yaitu ini adalah shipping queue. Kapasitas 5. Jangan lupa spesifikasinya ya. Oke. Kemudian untuk loading zone, saya ambil gambar ini entity spot. Setelah itu pallet conveyor. Awas ya, jangan salah Anda meletakkan titik startnya, jangan dari bawah ke atas ya, karena nanti kita ingin menunjukkan bahwa pallet menuju ke loading zone. Jadi kita mulai dari atas, kemudian kita bawa ke bawah. Double klik. Sekarang saya ingin ini conveyor, gambarnya saya bedakan. Panjangnya juga 20. Speednya 20. Ya. Nama kita ganti, ini pallet conveyor dengan kapasitas infinite. Oke. Nah, kemudian nanti di loading zone dilakukan proses loading. Hasilnya adalah loaded pallet yang akan menuju ke ini pallet atau shipping conveyor. Oke, jangan lupa spesifikasinya, double klik, kemudian kita isi, karena ini relatif panjang, panjangnya 60. Oke ya.
Ya, saya samakan ukurannya. Apa yang kurang? Truk. Eh, atau kita ganti aja, misalnya ini semi truck. Saya balik. Nama bisa kita sesuaikan. Apabila namanya tetap semi truck juga tidak ada masalah ya. Oke, selesai semua lokasi, 3 queue, 2 conveyor, dan 3 single capacity location. Sekarang kita tambahkan nama ya, new-nya off dulu, mulai dari ini engine queue, ini box queue, kemudian table, shipping queue, pallet conveyor, kemudian loading zone, shipping conveyor, dan terakhir adalah truck. Ya, simpan dulu model Anda. Model 2B. Oke, jadi location selesai. Selanjutnya kita masuk ke build entities. Ada 5 entity yang akan kita buat ya. Pertama, engine. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan di kolom di sebelah nama ini ada speed entity ya, meter per menit. 50 ini adalah default. Ini nanti yang akan digunakan oleh entity untuk bergerak di sepanjang queue. Ya, jadi apabila Anda ingin mengubah ini lebih cepat atau lebih lambat, itu akan berdampak pada kecepatan pergerakan entity di sepanjang queue. Tidak berlaku untuk conveyor, karena seperti kita lihat di dalam pemodelan conveyor, conveyor punya speed sendiri. Oke ya, kita tambahkan, yaitu berikutnya adalah entity box, kemudian full box, kita ganti namanya. Setelah itu entity pallet. Untuk box, engine, dan pallet ada icon yang namanya sudah sama persis ya, jadi saya tidak usah mengedit apa-apa. Kemudian terakhir kita anggap aja ini sebagai loaded pallet. Oke, nama yang sama tidak bisa dikenali, jadi kita tulis dulu kata loadednya di depan sebelum kita hapus yang di belakang. Oke ya, jadi ada 5 entity, engine, box, full box, pallet, dan loaded pallet. Selesai pemodelan entity, kita masuk ke pemodelan processing. Nah, sambil kita perhatikan lagi, kembali lagi ke PowerPoint untuk melihat pemodelan processing. Jadi di sini yang penting untuk dipahami adalah ketika kita menggabungkan dua entity yang jenisnya berbeda, maka tidak seperti combine
yang menggabungkan entity dengan jenis yang sama, semua entity bisa datang dulu ke lokasi, sehingga untuk itu kapasitas lokasi harus kita sesuaikan dengan jumlah entity yang akan dikombine. Untuk penggabungan dua entity yang jenisnya berbeda, salah satu entity harus kita datangkan terlebih dahulu di lokasi di mana penggabungan akan dilakukan. Jadi ada satu entity yang harus siap terlebih dahulu, dan kemudian entity yang sudah siap ini akan men-trigger permintaan join untuk mencari pasangannya. Nah, kalau kita bayangkan sebuah proses perakitan antara engine dan box. Jadi engine ini adalah entity utamanya yang kemudian akan dikemas di dalam box. Kalau Anda bayangkan proses perakitan seperti itu, entity mana yang harus kita siapkan terlebih dahulu di lokasi perakitan? Tentu box harus siap terlebih dahulu. Ya, karena untuk melakukan proses pengepakan atau perakitan engine di dalam box, kita umumnya menyiapkan kardusnya dulu ya, atau boxnya dulu untuk menampung entity yang akan datang. Jadi box harus kita siapkan terlebih dahulu. Sehingga jika ini kita baca processing ini baris per baris, engine dari engine Q akan menuju table, namanya tetap engine. Nah, kalau kita lihat ini join 1, routing rule join 1 ini nanti sebetulnya dari kata if join request. Nanti akan kita lihat di pro model ya. If join request artinya engine akan menuju ke table jika ada permintaan join. Ya, jadi engine sebelum ada permintaan join dari entity pasangannya tidak akan menuju ke table. Dia akan berhenti di ujungnya engine Q. Nah, sementara entity box ini adalah entity yang boleh sampai di table terlebih dahulu tanpa hambatan. Jadi box dari box Q, outputnya box menuju ke table first 1 artinya tidak ada hambatan. Jadi dia akan menuju ke table. Nanti setelah sampai di table, box di table, dia akan men-trigger perintah join. Saya minta satu engine. Akan saya proses perakitannya dengan waktu 4 menit. Ya, jadi perintah join satu engine di operation yang dikeluarkan oleh box inilah yang nanti akan men-trigger engine dari engine Q untuk berpindah menuju ke table. Jadi engine dari engine Q akan menuju ke table if join request. Jika ada permintaan join dari entity pasangannya yaitu box di sini. Outputnya adalah full box menuju ke shipping queue. Oke. Nah, dengan logika yang sama, kira-kira antara full box dan palet, di mana palet ini adalah seperti entity untuk mengemas ya. Jadi bukan entity utama, entity utamanya adalah full boxnya, tapi entity untuk alat bantunya adalah palet. Sama seperti logika di atas, maka palet harus kita siapkan dulu di tempat di mana akan terjadi penggabungan dengan perintah load. Ya, sehingga full box dari shipping queue, outputnya tetap full box menuju ke loading zone. Load 1 ini nanti dari kata, dari kalimat lengkapnya if load request. Jadi full box dari shipping queue hanya akan berpindah ke loading zone jika ada permintaan load. Siapa yang men-trigger permintaan load? Yang men-trigger permintaan load adalah palet. Jadi palet dari palet conveyor boleh sampai di loading zone terlebih dahulu tanpa hambatan. Setelah palet sampai di loading zone, maka palet mengeluarkan perintah load 1. Untuk load tidak perlu dituliskan nama entity-nya ya. Jadi cukup load 1. Proses loading nanti akan berlangsung selama 1 menit. Output keluarannya adalah loaded palet menuju ke shipping conveyor. Oke, selanjutnya shipping conveyor, selanjutnya loaded pallet dari shipping conveyor menuju ke truk, ya, sampai di truk dilakukan proses unload dan entity palletnya kembali ke pallet conveyor dengan perintah move for 0,3, sedangkan full boxnya nanti destinasinya kita pilih exit.
ini adalah processing yang perlu kita modelkan. Jadi kita pindah ke ProModel. Ya, kita mulai dari entity engine di engine queue. Tidak perlu operation karena semua perpindahan entity atau pergerakan entity akan mengikuti kecepatan dari pergerakan entity. Tidak perlu kita isi operation apa-apa. Engine, dari engine queue outputnya tetap engine. Destination-nya adalah table. Jangan lupa di sini kita ganti rule-nya bukan for 1, tapi kita pilih ya, Anda buka rule-nya, Anda klik tadi rule-nya, kemudian Anda pilih if join request, sehingga ini akan berubah menjadi join 1. Sebetulnya tadi kalau tertulis di sini for 1, Anda langsung ganti kata first dengan kata join, sama aja ya. Tapi berarti Anda harus menginput di keyboard. Sementara kalau Anda klik rule, Anda tinggal main klik saja dari mouse, Anda pilih if join request, join 1 ya. Saya betulkan sedikit letak panahnya supaya visualisasinya nanti bagus. Oke. Jadi engine menuju ke table kalau ada permintaan join. Permintaan join nanti akan dikeluarkan oleh entity box. Ya, box dari box queue, outputnya box menuju ke table. Tanpa hambatan ya. Maaf, ini karena posisinya berdekatan jadi rawan salah arah ya. Oke, box dari box queue, outputnya box menuju ke table for 1 ya. Artinya tidak ada hambatan di sini. Sampai di table box, setelah di table akan men-trigger permintaan join. Saya buka operationnya ya. Klik kanan. Kita pilih perintah join. Join. Quantity-nya 1. Entity-nya engine ya. Join 1 engine. Kita paste dulu. Kemudian tambahkan perintah wait untuk waktu prosesnya. Wait 4 menit. Kita paste dulu ke window operation. Selesai semua baru kita close. Ya, meskipun ini di sini tampak tidak ada spasi, tapi sebetulnya ini ada enter di sini ya. Join 1 engine, wait 4. Outputnya apa nanti? Outputnya adalah full box yang menuju ke shipping queue. Oke. Nah, full box nanti dari shipping queue menuju ke loading zone dengan syarat ya. Kalau ada permintaan load dari palet. Jadi full boxnya kita modelkan seperti ini. Full box dari shipping queue. Tetap keluarnya full box menuju ke loading zone. Rule-nya adalah if load request ya. Atau di sini akan berubah menjadi load 1. Oke. Paletnya sekarang ya. Palet dari location palet conveyor, kita kirim ke loading zone tanpa hambatan ya, jadi per 1. Oke. Sampai di loading zone.
Palet akan men-trigger proses loading dengan perintah ini ya. Load 1, lainnya tidak perlu diisi, condition time priority nggak perlu diisi, paste. Kemudian waktu prosesnya tambahkan 1 menit, wait 1, paste lagi, close. Oke ya, palet di loading zone men-trigger perintah load 1 ya, jadi ini nanti akan digabungkan dengan full box. Outputnya adalah loaded pallet menuju ke shipping conveyor. Ya, loaded pallet shipping conveyor. Saya kembali lagi ke sini, saya cek dulu loaded pallet shipping conveyor. Nanti menuju ke truk. Loaded pallet dari shipping conveyor. Outputnya loaded pallet menuju ke truk. Oke, kemudian sampai di truk dilakukan proses unload ya. Unload satu entity yang ada di atasnya. Ada waktu proses kah? Tidak ada ya. Apabila Anda ingin tambahkan, bisa saja ya. Jadi supaya proses unloadingnya ingin diberi waktu ya, wait 1 menit atau wait 2 menit, terserah, nanti bisa Anda eksperimen sendiri. Nah kemudian hasil unloadingnya ini paletnya ya, yang kita tulis sebagai output, kita kembalikan ke palet conveyor. Oke, nah ini nanti gambar palet ini akan kelihatan lompat gini atau menyeberang gini ya, belok gini ya. Kalau kita ingin belokkan jalur perpindahan yang panjang ini, bisa-bisa saja ini juga kita bisa patahkan ya. Jadi di sepanjang garis ini Anda bawa kursornya, kemudian Anda klik kanan. Setelah itu di sini ada pilihan add join. Ya. Nah, muncul ada titik di sini, Anda bisa klik dan drag ya, supaya mungkin Anda ingin membuat sebuah jalur. Ini bisa Anda hilangkan juga ya, Anda klik kanan, Anda delete join. Supaya ada variasi sedikit ya. Oke. Jadi loaded pallet dari truk, palet conveyor. Terakhir adalah entity full box yang akan menuju ke exit ya, dari location truck, full box, destination-nya exit. Oh ya, ini kurang ya, jadi ini nanti kita beri waktu move for supaya kelihatan perpindahan dari entity paletnya menuju ke palet conveyor ya, move for 0,3, 0,3. Oke, jadi build processing sampai di sini selesai. Tinggal terakhir kita masuk ke build arrival untuk memodelkan arrival dari 3 entity ini ya. Engine dan box masing-masing, engine di engine queue, box di box queue, palet di palet conveyor. Build arrival kita mulai dengan engine, locationnya engine queue, quantity its-nya 5, first time-nya 0, infinite dengan jarak 20,
Oke, kita enter. Entity box. Sama seperti engine 5. First time pastikan harus terisi ya. Jangan sampai dikosongi. Nanti berpengaruh pada running model kalau Anda tidak isi. Terakhir, entity palette datang di palette conveyor. Datangnya satu persatu. First time-nya 0. Datang 3 kali. Frekuensi, kalau nggak salah tadi 2 ya. Oke. Oke, selesai. Jadi model Anda sudah lengkap sekarang. Kita save dulu. Option simulation-nya kita tentukan runtime-nya. Oke, supaya bisa dilihat dalam jangka waktu cukup lama, saya isi dulu dengan 80 ya. Kita coba untuk kita run. Oke, nah jadi Anda lihat di sini entity engine datang di engine queue, entity box datang di box queue, kemudian dirakit di table 4 menit ya, menjadi full box. Full box ketemu dengan pallet, loaded pallet jalan di sepanjang shipping conveyor. Tiap kali selesai proses unloading, palletnya kembali ke pallet conveyor. Jadi selalu ada 3 pallet conveyor ya. Anda lihat di sini, satu berjalan, kemudian satu di loading zone dan satu ada di belakang antrian ya. Jadi ada di pallet conveyor. Kita bisa memperjelas model kita ini dengan menambahkan beberapa informasi. Misalnya, kalau Anda ingin melihat, mungkin Anda perhatikan di sini, mengapa kok tampak hanya 2? Ya. Padahal tadi sebetulnya kita datangkan, tiap kali datang ada 5. Ya, ini sebetulnya ada 5, tapi hanya karena gambar entity-nya relatif lebih besar daripada gambar queue, gambar engine queue, maka yang tampak di sini hanya sedikit ya. Jadi tidak sampai semua kapasitas queue atau semua kapasitas engine queue ini kelihatan ada entity-nya. Jadi alternatifnya kalau Anda ingin melihat apakah benar memang yang datang 5 engine dan 5 box, alternatif pertama adalah Anda kecilkan gambar entity-nya ya. Atau kita bisa juga menambahkan apa? Counter. Ya, jadi ini kalau saya tambahkan counter, misalnya ini saya tambah counter untuk engine queue, sekedar untuk memastikan apa betul tiap kali ada 5 entity yang datang. Mungkin juga ini bisa kita tambah dengan perintah wait ya. Saya ingin prosesnya agak lama supaya tidak tampak paletnya begitu sampai di ujung ini segera langsung kembali. Saya misalkan saya kasih aja wait 1 gitu ya. Wait 1 mungkin tidak terlalu berdampak ya, tapi kita coba saja. Nah, di engine queue dan box queue sekarang bisa Anda lihat tiap kali datang selalu ya 5, kemudian berkurang 1 yang diproses, sehingga ini terlihat bahwa sebetulnya kapasitas engine queue yang 5 dan kapasitas box queue yang 5 juga sebenarnya terpakai semua. Oke ya. Nah, pemodelannya sendiri sebetulnya tidak terlalu sulit. Hanya kalau Anda melihat dari model yang sudah Anda buat,
Anda bisa mencoba brainstorming, menganalisis model Anda. Salah satu yang menarik untuk didiskusikan adalah, coba Anda pikirkan, mengapa di engine Q tanpa ada antrian, di box Q juga tanpa ada antrian, ya, karena didatangkan 5 gitu ya. Kemudian di table di proses join. Di table ada proses join, di loading zone juga ada proses loading zone. Mengapa di shipping queue tidak tanpa ada antrian? Coba Anda pikirkan, Anda pause sebentar model ini, kemudian Anda cari jawabannya. Jika perlu Anda silahkan bereksperimen. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa di engine queue dan box queue tanpa ada antrian, sedangkan di shipping queue walaupun sama-sama juga queue, bukan conveyor, tapi di shipping queue tidak tanpa ada antrian. Anda pause, berikan jawabannya, setelah itu Anda running kembali. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Jadi jawaban yang betul adalah tidak ada hubungannya sebetulnya dengan queue-nya sendiri. Jawabannya ada pada waktu proses yang ada di table dengan loading zone. Apa yang tampak seperti bottleneck di engine queue dan box queue itu dikarenakan waktu proses join-nya 4 menit, sedangkan di shipping queue tidak tampak ada antrian karena waktu proses loading hanya 1 menit. Ya. Jadi apabila ini kita ingin coba ya, kita besarkan sedikit waktunya. Di processing, loading ya, jadi di sini ya. Misalkan ini bukan 1, tapi lebih besar dari table. Kalau sama dengan table, mestinya juga tidak akan ada antrian karena prosesnya balance ya. Jadi coba kita buat sedikit lebih besar, 4,1 misalnya. Pengaruhnya apa di sini? Nah, walaupun tidak terlihat sampai 5 gitu ya, karena hanya berbeda sedikit 4,1, tapi sekarang mulai terlihat ada antrian. Dimana tadi tidak terlihat ya. Hanya selisih 0,1 menit dari waktu proses di table, tapi terlihat ada antrian di sini. Kalau kita ingin eksperimen lagi, misalkan waktu unloadingnya kita besarkan juga. Ini andai bukan weight 1, tapi kita ganti ya. Kita ganti misalnya juga dengan weight 4. Agak lebih lama sedikit. Oke, jadi agak lebih lambat sekarang jalannya simulasi. Ya, tapi sampai di sini model Anda apabila sudah bisa running seperti ini, berarti selesai bab 4 kita. Anda sudah berhasil memodelkan penggunaan material handling equipment dan penggunaan jalur antrian dengan queue, material handling equipment dengan conveyor, begitu juga tambahan skill untuk melakukan proses penggabungan entity yang berbeda jenis menggunakan join dan load unload di dalam model kita yang ini. Nanti selanjutnya akan kita tambahkan model ini dengan resource. Jadi untuk proses join dan load unload kita gunakan tenaga operator. Begitu juga tenaga perpindahan palet dari ujung shipping conveyor menuju ke palet conveyor nanti juga menggunakan resource. Jadi selama ini dari model-model kemarin hingga hari ini yang sudah Anda buat, tidak ada operator atau tidak ada manusia yang kita modelkan di dalam model kita.
Kita akan coba itu di model kita selanjutnya, kita kembangkan dari model yang ini. Ya, jadi modelnya masih tetap sama dengan model ini yang kita gunakan, tapi kita akan menambahkan resource atau operator. Sampai di sini kita akhiri pertemuan kita atau pelajaran kita dengan bab 4 queue dan conveyor.